Sari, CGP Angkatan 7, kelas 27G. Untuk kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan wawancara dengan pimpinan SDN Srengseng Sawah 11, yaitu Bapak Dr. Andes Muklas MPD. Assalamualaikum Pak Muklas, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Semoga Bu Siwi juga sehat. Alhamdulillah Pak, dalam keadaan sehat. Iya, insya Allah tetap semangat Bapak. Alhamdulillah Pak, saya senang banget Bapak bisa hadir di kesempatan wawancara kali ini, karena memang wawancara kali ini berkaitan dengan tugas saya sebagai peserta CGP Angkatan 7 Pak. Di sini di tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 saya diminta untuk mencari informasi dan menggali praktek baik yang telah Bapak lakukan selama Bapak menjabat sebagai pimpinan di SDN Srengseng Sawah 11 maupun sebagai ketua K3S dari periode tahun 2015 hingga tahun 2022. Betul gitu ya Pak ya? Seperti itu Pak. Dan mungkin untuk Bapak perlu ketahui bahwa di sini saya akan mewawancarai Bapak berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan juga Pak dari seorang pemimpin, seperti itu Pak. Baik Pak, pertanyaannya untuk yang pertama yaitu bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika maupun bujukan moral Pak, seperti apa Pak? Yang kita lihat yaitu pertama dari segi moral. Oh iya Pak. Itu yang pertama. Selain itu atau disebut juga disebut peraturan, terkait dengan peraturan atau enggak? Iya. Karena ada surat edaran, peraturan Pemda, ya kan, dan lain sebagainya, atau terkait dengan berhasil atau berpikir yang hasil yang positif, terus juga berpikir rasa peduli. Berarti menumbuhkan nilai-nilai positif dan kepedulian ya Pak ya, di situ ya Pak. Selain itu juga tentunya keputusan itu harus berpihak, kaitannya kalau dengan murid ya dengan murid, kait dengan orang tua siswa, mungkin ada kaitannya dengan korwas atau komite kan, ada juga teman-teman guru, mungkin juga pada diri kita juga, saya sendiri kan gitu. Iya Pak, baik Pak, berarti saya sudah bisa dapat memperjelas ke diri saya bahwa kasus yang dihadapi Bapak selama ini memang betul-betul menggunakan prinsip dari bujukan moral maupun dilema etika ya Pak dalam penerapannya. Baik Pak, saya sudah jelas. Dan bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan, misalnya benar melawan benar gitu Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Pak? Apa langkah-langkah yang Bapak lakukan yang pertama seperti baik, jadi langkah-langkah yang saya lakukan dalam melakukan keputusan dengan mengidentifikasi yang pertama tentunya. Dari masalah kan beraneka macam, beragam, Pak, tentunya harus diidentifikasi terlebih dahulu. Kemudian menimbang, menimbang yaitu dengan apa ya pengalaman kita, mana yang paling penting itu harus didahulukan, mungkin ya urgent ya Pak. Iya betul Pak, urgent yang harus didahulukan gitu. Terus tentunya untuk khusus apa itu namanya, kan permasalahan itu harus ditentukan mungkin atau skala prioritas gitu ya, skala prioritas tentunya mana yang lebih harus penting, harus kita lakukan sebagian. Atau yang ini kan harusnya cepat diselesaikan, jangan ditunda-tunda. Itu kan nanti juga bermasalah, berefek pada yang lain. Menunda masalah menjadi masalah baru ya Pak ya, seperti itu. Baik Pak, jadi saya sudah paham dalam pengambilan keputusan ini berarti Bapak harus mengikuti langkah-langkah kayak tadi yang mengidentifikasi masalahnya, harus menentukan mana yang paling penting untuk Bapak selesaikan dahulu agar tidak menimbulkan masalah baru ya Pak ya, dan menimbulkan resiko ada yang dirugikan ya Pak gitu. Seperti itu ya Pak, saya bisa perjelas untuk memutuskan sesuatu harus memperhatikan yang paling urgent tadi ya Pak, terus yang
paling menguntungkan untuk semua pihak begitu. Baik Pak, saya lanjutkan pertanyaannya. Bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan ini Pak? Ya seperti yang tadi, yang terkait tadi, yang pertama tentunya untuk ini yaitu pertama mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi lagi ya. Yang sama mengidentifikasi. Terus mengenali, yaitu bahwa ada nilai-nilai yang penting. Oh iya ya, Pak. Itu. Ya, Pak. Terus ada menentukan siapa saja yang terlibat di dalam kasus itu. Atau masalah itu, kan ada yang melibatkan. Jadi kalau udah tahu yang terlibat, berarti kita bisa tahu yang bertanggung jawab nanti siapa. Iya, paling nggak kan harus dicari kronologisnya kan. Iya Pak, ya Pak, paham. Siapa saja yang ini. Terus juga menyimpulkan lah. Iya. Faktor-faktor yang relevan, yang terkait dengan kasus itu. Iya, paham Pak. Baik Pak, saya sudah bisa paham dan di sini kalau untuk pengambilan keputusan saya tangkap berarti tidak bisa sepihak, jadi harus diidentifikasi, didiskusikan, dimusyawarahkan untuk mencari solusi mana, kalau perlu ada beberapa solusi alternatif yang disajikan seperti itu ya Pak. Baik Pak, saya sudah paham. Yang berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Iya, hal-hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan ya, yang pertama itu tentunya yaitu menganalisis nih. Iya Pak. Yaitu peraturan apa yang sudah dilanggar. Oh iya ya. Yaitu melanggar peraturan atau enggak. Ya, oh iya Pak, dianalisis dulu ya Pak. Dianalisis dulu. Terus mengedepankan yaitu kepentingan umum. Kalau kan ada yang kepentingan pribadi, ada kepentingan umum. Harus mendahulukan itu ya Pak. Harus kita dahulukan. Jelas Pak. Jadi dari sini saya juga sudah paham untuk Bapak lebih mengedepankan kepentingan umum daripada yang lainnya gitu. Itu lebih utama untuk Bapak menjadi bagian dalam pengambilan keputusan seperti itu Pak. Pak. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya, apakah selama ini Bapak dalam melaksanakan kepemimpinan memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika Pak? Maksudnya seperti ini Pak, ketika Bapak menangani kasus gitu Pak, langsung menyelesaikan di tempat hari itu juga, atau Bapak harus memiliki jadwal tertentu Pak untuk menyelesaikannya? Bagaimana Pak yang Bapak jalankan selama ini? Kalau saya dalam menjalankannya dilihat juga. Kan dilihat dari jenis permasalahannya atau kasusnya. Kalau yang sifatnya ringan harus langsung kita selesaikan supaya tidak berkepanjangan menjadi permasalahan baru. Tapi kalau yang agak berat itu tadi kita identitas dulu. Kembali lagi ke langkah-langkah tadi ya Pak. Betul. Itu. Baik Pak, saya sudah paham untuk prosedur untuk masalah ringan maupun berat. Jadi kalau ringan bisa spontan aja langsung diputuskan, tapi kalau berat ya berarti harus meminta langkah-langkah tadi. Oke, baik Pak, saya sudah paham. Di sini pertanyaan berikutnya, ada nggak Pak seseorang atau faktor yang selama ini mempengaruhi atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika gitu Pak? Iya. Siapa saja? Biasanya ya. Dalam pengambilan keputusan atau kasus-kasus dilema etika ini kita bisa melibatkan tim manajemen. Iya, gitu. Manajemen. Terus bisa juga orang tua siswa. Iya, kalau terkait. Iya. Bisa juga korlas. Iya. Bisa komite. Bisa teman guru. Rekan sejawat ya. Ya, rekan sejawat kan yang terdekat ya. Biasanya kan curhat dan sebagainya dengan teman terdekat. Kalau terkait dengan siswa ya siswanya harus diajak ya atau teman terdekatnya. Itu. Selain itu juga tentunya kembali lagi nih ada faktor kan. Nah itu yang selain itu ada faktor-faktor kembali lagi harus diidentifikasi lagi, gitu kan. Terus kumpulkan informasi-informasi.
kan itu yang terkait itu kan. Apalagi yaitu cari solusi alternatif, kan kembali lagi yang di sana. Jadi kembali ke langkah itu saling berkait. Jadi setiap pengambilan keputusan kembali lagi ke posisi langkah-langkahnya seperti itu, dan kemungkinan untuk bisa berdiskusi atau bermusyawarah dengan para pimpinan yang mungkin ada di atas Bapak itu juga mungkin aja ya Pak terjadi ya Pak. Pengawas, terus Pak Kasatla, atau mungkin Kasudin sekalipun ya Pak. Ya, bisa ya Pak. Kasudin kalau yang terkait dengan kuota dan sebagainya, KKI ini sebenarnya kan ada Pak Kasudin, kita juga harus konsultasikan. Ya kalau Bapak saya sih udah yakin Pak, dengan Bapak Kasudin Pak Joko Sugiarto aja Bapak udah sangat dekat sekali. Mungkin tuh karena keintiman Bapak dalam diskusi dan bermusyawarah mengenai banyak hal kan, Pak. Pentingnya komunikasi. Jadi semua itu harus dikomunikasikan. Iya, Pak. Komunikasi baik dengan tim, komunikasi baik dengan ya teman-teman, termasuk teman kepala sekolah, para pembina kita, pengawas maupun Pak Kasudin yang punya wilayah. Iya Pak. Gitu. Yang nggak usah takut gitu kan, yang menyampaikan kan gitu. Iya ya, Pak. Iya. Baik Pak, saya sangat paham. Jadi kalau untuk pengambilan keputusan harus melibatkan seluruh warga sekolah, bahkan atasan, semua stakeholder yang berkepentingan diharapkan juga bisa membantu dalam mengambil keputusan dari permasalahan yang Bapak hadapi selama ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi tuh pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman yang selama ini Bapak jalani sebagai pimpinan, baik sebagai K3S di periode yang 7 tahun lebih dan sebagai kepala sekolah ini? Iya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hikmahnya itu banyak sebetulnya. Semakin banyak permasalahan, semakin banyak kasus, gitu ya. Itu menambah kedewasaan, menambah kebijakan. Kebijakan. Ya, kebijakan kita kan itu harus kalau semakin ini kan banyak masalah kan harus ditimbang dan sebagainya gitu kan, kita harus berlaku harus bijak, jangan sampai merugikan salah satu. Iya Pak. Apalagi merugikan dua-duanya, kan gitu. Jadi harus menghasilkan hasil yang baik, yang kalau salah ini kan nanti bisa berkepanjangan. Jadi cari solusi yang benar-benar yang bijak, aman lah. Siap Pak. Baik Pak, untuk sesi tanya jawabnya sudah sangat jelas, sangat dalam, dan semoga apa yang Bapak utarakan tadi bisa bermanfaat bagi yang menyimak video ini, pemirsanya semua. Kemudian saya banyak terima kasih sama Bapak, dan mohon maaf kalau misalnya saya ketika bicara Bapak ada yang kurang atau lain sebagainya. Mudah-mudahan Bapak bisa memakluminya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siwi Nursari, CGP Angkatan 7 yang akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1. Kali ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SDN Serengseng Sawah 17 sekaligus menjabat sebagai K3S Wilayah 1 Kecamatan Jagakarsa. Assalamualaikum Ibu Lili. Waalaikumsalam. Di sini Ibu, saya terima kasih banget Ibu sudah mau berkenan meluangkan waktunya dalam sesi wawancara ini Bu, karena memang sesi wawancara ini saya ditugaskan sebagai CGP Angkatan 7 untuk melaksanakan wawancara pada demonstrasi kontekstual, dan perlu Ibu ketahui untuk sesi wawancara ini Bu, saya juga ingin menggali informasi dari Ibu seputar cara kepemimpinan Ibu, cara pengambilan keputusan Ibu saat Ibu melaksanakan tugas baik sebagai kepala sekolah, pimpinan Ibu ya, dan sebagai ketua K3S seperti itu Bu. Mudah-mudahan Ibu bersedia untuk membagi praktik baiknya bersama saya ya Bu. Nah, di sini tema wawancaranya yaitu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang dianut oleh seorang pimpinan dalam mengambil keputusan seperti itu Bu.
Baik Bu Lili, di sini saya sudah mempersiapkan daftar pertanyaan. Tidak terlalu banyak Bu, mudah-mudahan Ibu nggak keberatan dan Ibu berkenan gitu ya. Saya akan mulai sesi tanya jawabnya ya Bu. Baik Ibu, untuk hal pertama yang akan saya ingin tanyakan yaitu bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika maupun rujukan moral Bu. Baik, jadi saya dalam menghadapi sebuah permasalahan atau suatu kasus, maka saya akan melihat dari sudut moral dan hukum tentunya ya. Jika kasus tersebut sudah melanggar hukum, artinya kita berhadapan dengan suatu di posisi yang benar. Jangan melawan yang salah. Maka hal tersebut akan selesaikan dengan rujukan moral. Jika kasus tersebut benar, melawan benar, maka harus selesaikan dengan dilema etika. Wah, itu oke Bu, berarti itu sudah keren banget ya Bu ya, bahwa untuk penyelesaian masalah kalau benar dan salah, benar melawan salah, berarti harus pakai rujukan moral. Tapi kalau permasalahan itu benar melawan benar, harus pakai dilema etika ya Bu ya. Betul. Ya Bu, berarti saya sudah sangat paham ini tentang konsep dasar yang Ibu gunakan saat memimpin. Nah, lalu bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu yang Ibu pimpin ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ke arah yang dilema etika ini Bu. Bagaimana Bu langkahnya? Langkah yang saya suka saya lakukan itu dengan mengidentifikasi dulu. Kita identifikasi dulu ya. Lalu kasus itu kita identifikasi, kemudian saya menimbang dengan rasa yang secara baik atau matang bagaimana permasalahan itu bisa kita selesaikan, atau juga kita paling tidak itu benar atau paling yang urgent dulu pastinya ya. Jika sama-sama benar, saya akan membuat skala prioritas seperti itu, mana yang paling banyak menguntungkan atau yang paling sedikit mengandung resiko atau dirugikan. Seperti itu pendapat saya ya Bu Sili. Oke, baik. Berarti kalau begini jadi saya bisa biar satu persepsi nih ya Bu ya. Untuk pengambilan keputusan ini Ibu juga pertama harus mengidentifikasi dulu ya Bu. Setelah itu Ibu harus melihat dulu mana yang paling penting. Setelah itu Ibu juga harus melihat lagi yang paling menguntungkan yang mana, atau minimal yang nggak terlalu merugikan, atau bahkan yang tingkat resikonya paling kecil ya Bu ya. Itu sangat luar biasa dan butuh kebijaksanaan tertentu ya Bu. Baik Bu, saya sudah paham. Untuk pertanyaan yang selanjutnya Bu, saya ingin menanyakan mengenai langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan selama mengambil keputusan. Itu langkah seperti apa Bu? Iya, baik Bu Sili. Selama ini dalam mengambil langkah-langkah keputusan di sekolah saya sebagai pemimpin, maka saya harus mengambil langkah-langkah yaitu dengan mengidentifikasi dulu. Mengidentifikasi dan mencari tahu masalahnya, akar permasalahannya sudah ada apa sih, di mana ini, gitu ya. Jadi kemudian kita menanyakan juga kepada yang bertanggung jawab ya, dan juga kepada yang pihak terdekat dan terkait tentunya ya. Langkah kedua ya. Jadi pertama identifikasi, yang kedua menanyakan dan kita secara secara menanyakan hal-hal yang di mana kesalahan ini. Kemudian dibawa, setelah itu kita berdiskusi. Langkah ketiganya. Langkah ketiga kita berdiskusi kepada orang yang mungkin berkaitan dengan permasalahan tersebut, kasus tersebut ya.
Lalu saya akan mencoba mencari solusi. Ya, setelah mencari solusi, kita ambil jalan alternatif. Dengan tentunya keputusan akhir saya akan melakukan musyawarah. Ya, musyawarah dengan orang yang terkait tentunya ya. Kalau untuk orang yang orang terkait itu seperti apa Bu misalnya? Orang yang menemukan permasalahan itu seperti itu ya. Ya, jadi orang yang sakit minta bantuan dari pihak-pihak yang berkompeten seperti itu. Nah, seperti itu biasanya. Jadi kalau misalnya masalah itu berkaitan dengan siswa, kita cukup guru misalnya gitu. Tapi kalau berkaitan dengan yang luas tidak jadi bisa sampai ke pengawas atau bisa, ya Bu ya? Iya, pengawas, kasatlat seperti itu. Berarti Ibu diskusinya itu luas sekali. Iya. Jadi dari sini saya sudah bisa tangkap, berarti untuk Ibu langkah-langkahnya itu yang pertama mengidentifikasi, Ibu nanyain dulu untuk mengetahui gitu, kemudian Ibu juga diskusi, dan untuk semua pengambilan keputusan itu Ibu juga bekerja sama dengan orang-orang yang terkait, baik yang bersangkutan maupun pihak atasan yang berkompeten ya Bu ya? Iya, baik seperti itu. Oke. Saya paham Bu, berarti untuk memutuskan itu luar biasa ya, cukup luas. Cukup luas ya, Baik Ibu, saya sudah paham Bu. Saya masuk ke pertanyaan berikutnya Bu. Yaitu hal-hal apa saja yang Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang dilema etika Bu, yang benar lawan benar tadi. Lawan benar tadi ya. Kalau menurut saya yang saya lakukan itu kita menganalisisnya peraturan apa yang sudah dilanggar. Kita analisis dulu ya, apa ya aturan seperti itu. Kemudian kita mencari nilai-nilai kebajikannya. Kebajikannya apa yang sudah dilanggar pada kasus tersebut. Seperti itu. Serta mengedepankan kepentingan umum sehingga kita bisa meninjau semua dampak dan kegiatan tersebut. Jadi dampak dari kegiatan tersebut itu harus kita telaah lagi, kita analisis dulu ya. Ibu, saya lanjutkan lagi. Di sini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Bu yang ini? Iya, baik Bu Siwi. Menurut saya tantangan dari pengambilan keputusan itu bagaimana dapat seorang pemimpin diharapkan mampu menghasilkan sebuah keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak. Seperti itu. Dan juga tidak boleh ada salah satu pihak yang dirugikan, apalagi kalau dua-duanya dirugikan. Seperti itu. Ya, dari kasus tadi juga sudah sangat tampak ya ketika Ibu mencoba memberikan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Ketika si anak ini ke SLB, anaknya juga untung bisa dididik di tempat yang pas, dan sekolah yang swasta tersebut juga bisa tetap menyelenggarakan pendidikan yang karena memang dia ada keterbatasan untuk tidak bisa melaksanakan pendidikan inklusif itu. Seperti itu. Baik Bu, saya sudah paham Bu. Untuk pertanyaannya saya bisa lanjutkan ya Bu ya. Iya, baik. Jadi di sini apakah selama Ibu melaksanakan kepemimpinan, Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu gitu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Maksud saya seperti ini ya Bu, apakah ketika Ibu menangani sebuah kasus, itu Ibu langsung menyelesaikan saat itu di tempat itu, atau Ibu memiliki jadwal lain untuk menyelesaikan kasus tersebut, baik dalam bentuk prosedur, seperti apa gitu Bu bentuknya yang Ibu jalankan? Iya, baik Bu Siwi. Untuk penanganan kasus itu harus dilihat jenis kasusnya. Iya. Lalu kalau sudah kita lihat jenis atau kasus ringan atau berat, di situ baru tergantung dari kita lihat di situ keputusan. Tetapi untuk masalah yang lumayan berat, maka saya akan melakukan langkah-langkah yang
tadi, yaitu diidentifikasi dulu, tanyain permasalahannya. Iya, sampai akhirnya pakai itu ya musyawarah. Terakhir kita musyawarah. Jadi tidak sekonyong-konyong langsung kita mengambil keputusan di situ, selesaikan di situ belum. Jadi kita lihat dulu, kita identifikasi dulu kasusnya, permasalahannya. Tapi kalau untuk kasus yang ringan, misalnya kayak untuk hal yang ringan lah Bu, yang mungkin ringan. Ibu langsung Kalau ringan seperti ringan ya langsung kita selesaikan di situ. Iya. Berarti untuk baik Bu, saya sudah paham. Jadi untuk langkah-langkah atau jadwal penyelesaian dari prosedur kasus ini digolongkan. Ibu bisa spontan nih menyelesaikan kalau untuk kasus yang ringan. Tapi kalau untuk kasus yang berat, Ibu memerlukan identifikasi masalah lagi, nanyain lagi, dan sebegitu runtutannya gitu. Bahkan Ibu juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait, baik teman sejawat ataupun teman yang memiliki kompetensi lain yang lebih baik ya Bu ya. Seperti itu. Baik Bu, saya sudah paham. Nah, di sini saya akan menanyakan lagi, adakah seorang atau faktor selama ini yang seseorang itu yang mempengaruhi Ibu dalam membantu Ibu mengambil keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika Bu? Ada nggak Bu yang membantu Ibu? Iya, betul. Biasanya kalau dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dalam dilema etika, yaitu saya mengambil keputusan yang tentunya saya akan melibatkan warga sekolah seperti siswa, guru, dan juga maupun orang tua dan orang tua lainnya yang memiliki kedekatan secara personal dengan orang yang memiliki permasalahan, sehingga orang yang ahli atau yang berkompeten yang bisa saya jadikan sebagai sumber referensi atau juga kata untuk mencari solusi yang baik. Jadi menurut saya seperti itu. Iya baik Bu. Saya rasa emang dalam pengambilan keputusan itu memang harus melibatkan semua warga sekolah ya Bu ya. Stakeholder kayak guru, siswa. Kalau emang permasalahan siswa ya nggak ada salahnya kita tanyain ya Bu, siswanya ada apa gitu ya Bu. Baik tentang kasus yang berkaitan dengan orang tua, mungkin bisa dipanggil orang tua yang berkaitan dan lain sebagainya. Bahkan kalau memang dibutuhkan mungkin pengawas atau satlak, Ibu mungkin udah nggak segan ya Bu untuk meminta bantuan dari para atasan gitu yang berkompeten untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut ya Bu. Sudah pertanyaan terakhir ya Bu ya. Dari sini dari semua hal yang tadi Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman yang telah Ibu jalani selama ini gitu Bu? Baik Bu Siwi, untuk saya selaku pemimpin adalah mengambil keputusan terutama untuk sebuah permasalahan dilema etika, maka saya harus menggunakan tahapan demi tahapan tadi balik lagi tahapan tadi. Jadi memang setiap ada permasalahan kita harus gunakan langkah-langkah dulu, identifikasi, menanyakan, diskusi, bermusyawarah. Seperti itu, mau sampai ada keputusan yang tidak merugikan, tidak saling menyalahkan. Bahkan tadi Ibu menyampaikan kalau bisa saling menguntungkan. Iya betul. Tidak ada istilahnya kita tekan sini, tekan sana. Tidak ada seperti itu. Kita harus sama-sama ada keuntungan dan ada juga yang tidak ada yang dikerugikan. Iya seperti itu. Iya Bu. Tadi Ibu juga udah menekankan itu. Insya Allah saya sudah sangat paham ini dan dari semua yang Ibu utarakan ini dapat saya simpulkan bahwa apa yang sudah saya pelajari dari pendidikan guru penggerak ini sangat selaras gitu Bu dengan apa yang sudah Ibu laksanakan dan sudah Ibu implementasikan gitu selaku pimpinan di SDN Serengseng Sawah 17 dan sebagai ketua K3S ya di wilayah 1 Kecamatan Jagakarsa. Dan di sini Ibu juga sudah menunjukkan nih bahwa tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan ternyata sangat luar biasa bijaksana Bu. Jadi dalam menyelesaikan kasus baik yang ada di intern sekolah, bahkan tadi kasus yang saya pernah dengar itu juga sudah sangat membuktikan bahwa
cara pengambilan keputusan Ibu sangat luar biasa begitu. Dan ini menjadi sebuah praktek baik bagi saya, Bu, bahwa menjadi contoh buat teman-teman untuk pengambilan keputusan seperti ini caranya. Dan saya izin agar obrolan kita lebih bermanfaat untuk bisa didokumentasikan dalam bentuk video, Bu. Apa ya, Bu? Nggak apa-apa. Oke, semangat terus. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf ketika saya banyak kekurangan dalam nanyain suka ini. Mudah-mudahan Ibu memaafkan. Tidak ada yang saya maafkan. Luar biasa. Iya, Bu. Bu Siwi ini sudah luar biasa, udah cocok untuk sebagai guru penggerak gitu. Terima kasih Ibu. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.